Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya mau ngomongin tentang screen time. Bagaimana sih pengaruh screen time ke anak balita kita? Nah, kalau bicara tentang screen time, selama ini kalau kita lihat informasi di media sosial atau di artikel, itu biasanya tidak setuju. Maksudnya kayak, kalau anak di bawah 2 tahun itu mending gak usah dikasih gitu kan. Nah, itu berdasarkan dari rekomendasi yang diberikan oleh AAP atau American Academy of Pediatrics. Jadi dulu rekomendasi AAP adalah anak usia 0 sampai 2 tahun itu di-discourage kata-katanya. Jadi sebaiknya dihindari menonton atau memakai gadget sama sekali. Jadi seharian itu lebih baik dihindari sama sekali. Termasuk menonton TV juga. Kemudian untuk anak usia 2 sampai 18 tahun, himbauannya adalah untuk membatasi sampai 2 jam per hari. Dan 2 jam ini per hari ya good momies, bukan 2 jam sekali nonton. Ada penelitian di tahun 2007 yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap anak berusia 3 sampai 5 tahun. Jadi anak-anak usia prasekolah good momies. Dan ditemukan bahwa kalau anak-anak nonton lebih dari 2 jam per hari itu lebih beresiko untuk kelebihan berat badan atau beresiko mempunyai lebih banyak tumpukan lemak. Jadi higher level of adiposity katanya gitu kan. Nah, kemudian ada dilakukan meta-analisis di tahun 2019 terhadap penelitian-penelitian serupa. Jadi dari 16 penelitian dikumpulkan datanya dan kesimpulannya pun sama good momies. Jadi kalau anak-anak yang menonton lebih dari 2 jam per hari itu lebih beresiko menjadi obesitas nantinya gitu. Oke, lanjut ya. Ada penelitian lain lagi good momies yang juga dilakukan di Amerika Serikat tahun 2009 yang melihat adanya hubungan antara perilaku agresif anak di usia 3 tahun terhadap lamanya menonton TV. Jadi di penelitian ini ditemukan bahwa anak-anak yang dipukul dalam sebulan terakhir atau tinggal di lingkungan yang bermasalah atau ibunya depresi secara signifikan mempengaruhi perilaku agresif si anak tersebut. Ya kita pasti mikir ya iyalah masuk akal gitu kalau misalnya lingkungannya tidak baik, mungkin dia bisa mencontoh orang-orang sekitar melihat kekerasan sehingga juga berperilaku agresif. Kalau ibunya depresi, mungkin ibunya jadi tidak memperhatikan anaknya, tidak memenuhi kebutuhan anaknya dan bisa muncul agresi anaknya gitu kan ya. Nah, tapi ternyata di penelitian yang sama menunjukkan kalau semua faktor itu dikontrol, tetap ada hubungan antara menonton TV dengan perilaku agresif. Jadi kalau misalnya anak menonton TV dalam waktu lama, baik menonton TV secara langsung, maksudnya dia yang duduk dan menonton TV, maupun TV itu ada di latar belakang, ternyata signifikan lebih agresif dibanding anak-anak yang tidak menonton TV sama sekali gitu good momies. Penelitian lain lagi yang dilakukan di Taiwan oleh Lin et al. Dan yang dilakukan di Korea Selatan oleh Breon dan Hong pada tahun 2015 yang menunjukkan kesimpulan yang sama nih good momies, bahwa anak-anak yang menonton TV lebih dari 2 jam per hari lebih mungkin mengalami speech delay. Jadi dua-duanya nih, dua penelitian, yang satu di Taiwan, yang satu di Korea Selatan, mirip good momies penelitiannya, sama-sama meneliti anak berusia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada efek negatif lainnya lagi good momies, yaitu perkembangan si anak secara keseluruhan. Jadi ada penelitian yang melibatkan 2.400-an anak di tahun 2019 yang mengetes dan mengevaluasi lah ya anak-anak pada saat mereka usia 2, 3, sampai 5 tahun. Perkembangan yang dites termasuk motorik kasar, motorik halus, perkembangan bicara, komunikasi maksudnya, sama perkembangan kognitifnya juga. Dan dilihat bahwa semakin si anaknya sering nonton TV, misalnya anaknya banyak nonton TV di 2 tahun, pas dites di 3 tahun dia lebih rendah hasil skor perkembangannya dibanding anak-anak yang menonton TV-nya lebih dikit. Kemudian gitu juga pas dites di 5 tahun ternyata juga begitu, hasilnya konsisten bahwa tingkat perkembangan anak-anak yang menonton TV-nya lama itu mempengaruhi perkembangan dia nantinya gitu. Nah,
Apa sih penyebabnya? Kenapa bisa terjadi efek-efek negatif ini gitu? Jadi para peneliti ini mengajukan 2 cara bagaimana menonton TV atau video dalam waktu yang lama bisa menyebabkan anak mengalami yang tadi ini, efek negatif ini. Nah, yang pertama caranya adalah karena pengaruh langsung dari apa yang ditonton. Jadi dari medianya langsung gitu. Karena konten-konten yang tidak didesain untuk anak usia dini kan biasanya editingnya cepat, bising pula kan, kayak ada suara tembak-tembakan, ada suara apa lagi gitu, saling tumpang tindih suara. Kemudian adegannya juga cepat berganti gitu kan. Termasuk acara TV, termasuk film atau video apapun gitu ya, yang tidak didesain untuk anak biasanya seperti itu. Jadi karena banyaknya stimulasi dari TV ini membuat si anak teroverstimulasi, membuat si anak tidak bisa menangkap apa yang terjadi dan tidak bisa belajar dari apa yang dia lihat gitu good moms. Makanya terjadilah speech delay itu, terjadilah keterlambatan perkembangan secara kognitif dan lain-lain tadi gitu. Kemudian efek secara langsung juga bisa dari apa yang dia tiru good moms. Jadi ada juga kemungkinan muncul sikap agresi karena banyak yang nonton TV karena anak-anak ini mencontoh apa yang dia lihat di TV. Nah, cara kedua adalah yang disebut displacement theory. Jadi bahwa kalau anak itu menghabiskan waktu untuk menonton TV, maka dia tidak melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Jadi kalau kita pikir-pikir gitu, anak usia 3 tahun, anak usia dini gitulah ya, kan mereka tidurnya masih panjang. Mereka bangun berapa lama sih dalam sehari? Paling 12 jam lah katakanlah ya. Kalau 3 jam sudah dipakai untuk nonton TV, berarti 1/4 waktu bangunnya itu kan nonton TV aja toh. Padahal harusnya dia bisa melakukan kegiatan lain yang lebih menstimulasi otaknya dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya anak terlalu banyak menonton TV, berarti dia jadi tidak bermain bebas dong ya. Tidak bermain bersama temannya, tidak ngobrol bersama orang tuanya. Itu yang namanya displacement theory. Jadi harusnya melakukan kegiatan lain yang bermanfaat, malah nonton TV yang tidak begitu bermanfaat gitu. Nah, kalau kita sekarang sudah paham bagaimana menonton TV atau menonton video dalam waktu yang lama bisa berbahaya bagi si anak, maka kita bisa mencegahnya dong ya. Tadi kan cara pertama cara langsung, artinya kontennya kan yang harus kita perhatikan. Maka supaya si anak tidak teroverstimulasi atau tidak mencontoh adegan yang enggak-enggak, maka kita harus memilih konten dengan baik. Kita pilihlah kalau memang untuk anak balita ya kita pilih program yang sesuai untuk anak balita. Yang kedua adalah dari waktunya kan harus dibatasi karena supaya mencegah displacement theory tadi gitu. Ya kita ngizinin anak kita nonton atau main video, tapi dalam waktu tertentu saja gitu. Jadi disepakatilah di keluarga, misalnya anak kita usia sekian, berarti bolehnya mungkin sehari maksimal 1 jam saja atau gimana gitu. Supaya tetap ada waktu-waktu dia dalam sehari untuk lari-larian, main sepeda, melatih fisiknya kan ya. Ada juga waktu dia untuk menggambar lah, membaca buku, ngobrol sama orang tuanya gitu loh good moms. Supaya tetap dapat kegiatan yang bermanfaat. Ada penelitian di tahun 2007 yang menunjukkan kalau ada perbedaan antara kognitif anak-anak yang main komputer didampingi orang tuanya versus anak-anak yang juga main komputer tapi mainnya sendirian good moms. Nah, ini menunjukkan bahwa ada peran orang tua di situ. Kita tuh bisa membantu mereka berkembang dengan media komputer atau aplikasi atau video. Tapi syaratnya kita ada di sana karena kita yang memberikan konteks ke anak gitu. Kita yang ngasih tahu, iya itu dia ngapain ya dia begitu. Oh, itu kayaknya dia lagi begini-begini. Jadi kita yang ngejelasin. Jadi dia bukan hanya melihat tapi juga mendengar kita, suara kita. Dia dapat konteks dari penjelasan kita gitu. Gitulah ya. Kalau misalnya kita perhatikan resiko-resiko tadi yang saya sebutkan itu adalah resiko untuk menonton TV atau video dalam jangka waktu yang lama. Jadi penggunaan media secara pasif good moms. Tapi zaman sekarang kan penggunaan media kita menggunakan gadget itu nggak pasif lagi gitu. Kita bisa main game lah, game-game edukatif.
Kita juga bisa belajar dari situ, kita bisa googling lah, bisa nonton video program yang menjelaskan tentang suatu konsep lah, macem-macem gitu penggunaannya. Dan apalagi sekarang kan zaman pandemi gini, kita nggak boleh ketemuan sama orang. Itu kayak video call itu udah jadi hal yang wajar banget kan. Maka American Academy of Pediatrics pun sudah mengupdate rekomendasi mereka, Good Momies. Rekomendasi American Academy of Pediatrics yang terbaru yang baru dikeluarkan 2020 ini adalah untuk anak 18 bulan ke bawah itu hindari screen time kecuali untuk video call bersama kerabat. Kemudian untuk anak 18 bulan sampai 24 bulan, kalau orang tuanya mau sudah boleh diperkenalkan aplikasi atau program-program konten yang sifatnya edukatif dengan syarat harus didampingi oleh pengasuhnya, entah orang tua, entah pengasuh lainnya gitu ya, Good Momies. Kemudian untuk anak 2 sampai 5 tahun itu yang jadi batasan adalah program-program yang sifatnya tidak educational. Jadi kalau yang tidak edukatif itu hanya boleh 1 jam pada saat weekday dan 3 jam pada saat weekend gitu, Good Momies. Karena mungkin di sini orang-orang sudah mulai, bahkan American Academy Pediatrics juga sudah mulai ngeh kalau banyak online learning kan. Anak-anak TK pun belajarnya online gitu via Zoom meeting bersama para gurunya gitu. Jadi yang dibatasi yang non-educational saja gitu. Oke, jadi itu ya Good Momies. Intinya sih smartphone, komputer itu tidak harus diharamkan lah buat anak-anak kita. Yang penting ada batasannya, yang penting kita dampingi. Karena mereka kan generasi alpha yang akan butuh banget teknologi kan. Jadi mereka juga harus belajar komputer literasi dari usia dini kan. Nah, Good Momies, di sini saya tidak mau menjudge apapun ya. Maksudnya kita boleh lah, masing-masing keluarga kan beda-beda. Ada teman saya yang ngasih smartphone, ngasih aplikasi buat anaknya tapi bener-bener diawasin banget penggunaannya. Ada juga teman saya yang lainnya yang bebas banget anaknya mau nonton TV berapa lama terserah. Ada juga yang nggak boleh sama sekali anaknya megang handphone atau nonton TV. Ya itu terserah keluarga kita masing-masing kan. Itu tidak usah menjadi bahan untuk saling tuduh, bahan untuk saling berantem gitu, nggak perlu lah ya. Namanya kita para ibu pasti mengusahakan yang terbaik buat anak-anak kita dengan kondisi masing-masing yang kita punya ya nggak, Good Momies? Itu aja sih yang saya ingin sampaikan di video ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa bermanfaat. Makasih banget yang udah nyimak. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Setiap Selasa saya upload insya Allah. Makasih Good Momies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Good Momies.